Hari ini kita boleh menikmati Natal kita ya dengan tema One Way Love. Hanya kasih Tuhanlah yang bisa memulihkan. Amin, saudara. Ya, tidak ada pertolongan daripada yang lain. Tidak ada pertolongan yang bisa mengubahkan dan memulihkan hidup kita. Hanya kasih Tuhanlah yang bisa memulihkan hidup kita. Dan kasih Tuhan itu bukan kasih dua arah, ya. Kasih dua arah itu maksudnya apa? Kasih manusia itu kebanyakan kasih dua arah. Itu namanya saling. Kasih Tuhan itu bukan saling, saudara. Kasih Tuhan itu kasih satu arah. Sekalipun kita tidak mengasihi, dia tetap mengasihi kita. Amin, saudara. Sekalipun kita tidak bisa mengasihi dia, dia tetap mencintai hidup saudara dan saya. Dan kasihnya itu tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan saudara. Ya, makanya Natal itu adalah demonstrasi kasih satu arah dari Tuhan. 1 Yohanes 4, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bagaimana kasih Allah dinyatakan? Bagaimana kasih satu arahnya dinyatakan? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita apa? Kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Apa itu kasih? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai apa? Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu, saudara. Inilah kasih Allah itu, kasih yang satu arah. Ya, saudara, kisah Natal itu dimulai dari Injil Matius, saudara. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, saudara, Injil Matius menceritakan dengan sangat indah sekali. Sebelum peristiwa kelahiran Yesus, kalau saudara baca, itu bicara tentang silsilah, katakan silsilah. Ya, ketika kita mau menceritakan silsilah hidup seseorang, kira-kira kita mau menceritakan yang baik-baik atau yang tidak baik, saudara? Pasti semua kita mau menceritakan yang baik, saudara, betul? Tapi kalau saudara perhatikan, di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, itu adalah silsilah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dimulai dari Abraham. Kalau saudara perhatikan, saudara, ada 5 orang wanita. Kalau kita baca, coba kita buka Matius 1 ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat yang kedua, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kalau saudara baca, itu semua tentang bapak memperanakan anak, bapak memperanakan anak. Jadi saudara, tiba-tiba ada 5 kali bukan bapak yang disebutkan, tapi ada 5 orang wanita yang dimasukkan, saudara. Dan 5 orang wanita ini, tahukah saudara siapa wanita ini? Yang pertama adalah Tamar, saudara. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari siapa? Tamar. Seolah-olah Matius ini mau memasukkan nama Tamar. Kenapa Tamar dimasukkan? Siapa Tamar itu, saudara? Ya. Kemudian ada wanita berikutnya, siapa lagi yang dimasukkan? Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, Rahab kemudian siapa? Rut. Ya, saudara tahu 5 orang wanita yang dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama Tamar. Saudara tahu siapa Tamar? Tamar ini menantunya Yehuda. Tapi menantunya Yehuda yang tidur dengan papa mertuanya sendiri. Untuk apa? Supaya dia bisa punya keturunan. Saudara, apakah ini aib? Ini aib atau satu hal yang baik? Kalau ini terjadi dalam rumah tangga saudara, kira-kira saudara mau menutupi itu atau mau membongkar aib itu? Saudara, kita tidak mau orang lain tahu aib kita, betul? Tapi tahukah saudara, Matius dengan sangat jelas menulis silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ada wanita namanya Tamar, saudara. Wanita yang selingkuh dengan papa mertuanya sendiri. Yang kedua, Rahab. Siapa Rahab, saudara? Rahab ini pelacur yang tinggal di kota Yeriko, yang tinggal di tembok Yeriko. Pelacur yang menyelamatkan 2 orang pengintai. Saudara tahu
Kenapa pelacur ini ditulis sebagai silsilah Tuhan Yesus? Ya, kemudian siapa lagi? Rut itu siapa? Rut itu bukan orang Israel asli. Rut itu tidak masuk perhitungan, dia bangsa yang terkutuk, bangsa Moab, saudara. Ya, kemudian siapa lagi kalau saudara baca? Ada Batsheba. Batsheba ini siapa? Batsheba ini istri Uria. Daud berzina dengan Batsheba. Saudara tahu. Dan yang kelima adalah Maria. 5 orang wanita ini, Maria juga dicurigai sebagai hamil di luar nikah. 5 orang wanita ini ditulis sebagai silsilah di dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Sebenarnya ini Tuhan mau katakan bahwa apapun yang pernah ada di masa lalumu, Tuhan tidak pernah akan menentukan apa yang ada di masa depanmu. Mungkin hari ini kau pernah ngalamin aib di masa lalumu, tapi saudara tahu Tuhan bisa ubah itu menjadi sebuah pengharapan yang besar dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Setiap aib di dalam hidup kita, setiap apa yang mungkin memalukan dalam hidup kita, saudara tahu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, silsilahnya ditulis seperti itu. Kalau Tuhan Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Silsilahnya ditulis seperti itu, seperti sesuatu yang memalukan. Untuk apa? Untuk memberikan kita sebuah pengharapan. Apapun keadaan hidup saudara, selalu ada pengharapan. Amin saudara. Apapun situasi yang saudara sedang hadapi hari ini, selalu ada pengharapan. Ya, dia adalah raja. Saudara, Yesaya berkata bahwa seorang anak dilahirkan, tapi seorang putra diberikan. Saudara tahu anak itu dilahirkan, itu menandakan bahwa dia adalah 100% manusia. Tapi seorang putra itu tidak dilahirkan. Putra itu diberikan. Itu memberikan apa? Bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri yang diberikan untuk setiap kita umat manusia. Amin saudara. Amin. Tahukah saudara kalimat tanya pertama apa yang ada di dalam perjanjian lama? Kalimat tanya pertama apa? Adam, di manakah engkau? Betul? Kalimat tanya pertama apa yang ada di perjanjian baru? Di manakah dia, raja orang Yahudi? Saudara tahu kenapa? Kenapa pertama itu menentukan? Jawaban untuk pertanyaan yang ada di perjanjian lama, Adam di manakah engkau? Engkau terhilang. Jawabannya ada di perjanjian baru. Di manakah raja orang Yahudi? Yesuslah jawaban untuk setiap keterhilangan di dalam hidup saudara. Amin saudara. Yesuslah jawaban. Ya, setiap anak lahir, kalau saudara tahu raja itu kalau punya anak lahir langsung raja belum? Belum, pasti jadi pangeran, betul? Seorang pangeran telah lahir. Hanya Yesus satu-satunya yang lahir, dia sudah dicari sebagai raja. Amin saudara. Amin. Nah hari ini saya akan bawa kita melihat satu kisah yang ada di dalam firman Tuhan tentang kasih satu arah. Ya, kasih yang tidak menuntut pembalasan. Kasih sekalipun objek yang dikasihi tidak sadar bahwa dia dicintai. Dan kasih yang terus menerus mencurahkan kasihnya dan tidak pernah berhenti untuk mencintai. Saudara ingat ada di satu kisah di dalam perjanjian lama. Kisah tentang Hosea. Saudara kita tahu kisah ini? Hosea adalah seorang nabi saudara. Nabi yang hidup pada zaman sekitar 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan pada waktu itu orang Israel hidup, ya mereka suka menyembah berhala. Mereka suka berpaling daripada Tuhan. Dan saudara tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada Hosea? Mari kita buka firman Tuhan. Di dalam Hosea pasal yang pertama, ketika Tuhan mulai bicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Perempuan sundal itu apa saudara? Pelacur. Jadi Hosea ini seorang nabi
disuruh menikahi seorang pelacur. Ya. Saudara, kira-kira ini masuk akal tidak, saudara? Ini sepertinya tidak masuk akal. Dia seorang nabi. Dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Kayaknya tidak masuk akal. Kenapa disuruh menikahi pelacur? Dan singkat cerita, Hosea taat sama Tuhan. Hosea mengambil Gomer, nama pelacur itu Gomer. Dan akhirnya mereka menikah. Dan singkat cerita, dari pernikahan itu lahirlah seorang anak namanya Yisrael. Ya. Dan kemudian hubungan keluarga mereka tidak bertahan lama, saudara. Dari pernikahan itu kemudian mulai terjadi sebuah keretakan. Hosea ini seorang hamba Tuhan. Jadi dia sering pelayanan keluar. Mungkin karena Gomer merasa ini Hosea keluar terus pergi pelayanan. Akhirnya dia merasa kesepian. Dia dibangkitkan memori lamanya dia. Dia ingat hidupnya yang lama. Akhirnya dia mulai tergoda dengan laki-laki lain. Dia mulai tergoda sehingga terjadilah satu perselingkuhan, saudara. Ya, terjadilah satu perselingkuhan. Memang Hosea tidak tangkap basah, tapi Hosea mulai dengar-dengar. Dan singkat cerita, dari perselingkuhan yang terjadi, Gomer mulai hamil lagi anak yang kedua. Kemudian berfirman Tuhan pada, berilah nama Yisrael pada anak itu, sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga. Terus next, maka pada waktu itu akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Next. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan pada Hosea, berilah nama Lo-ruhamak pada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Jadi saudara, ini kisahnya bahwa Gomer ini berselingkuh, saudara. Dan Hosea mulai curiga, anak kedua ini bukan anaknya dia. Tapi sekali lagi Hosea sepertinya masih tutup mata. Dan kemudian Hosea juga masih pergi pelayanan, dan singkat cerita Gomer ini mengandung lagi anak yang ketiga, saudara. Dan anak yang ketiga sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmannya, berilah nama Lo-ammi pada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahku. Jadi di kisahnya ini, saudara, bahwa Hosea tahu bahwa ini bukan anaknya dia. Ini anak dari hasil perselingkuhan daripada Gomer. Jadi saudara tahu, singkat cerita, waktu Hosea pergi pelayanan, waktu Hosea sedang melayani, Gomer bikin apa, saudara? Gomer lari dari rumah. Dia lari dari rumah dan dia lari dengan laki-laki lain, saudara. Hosea udah dengar ya, bahwa dia punya perselingkuhan, tapi Hosea seperti tutup mata, saudara. Tapi ini satu hal yang sangat tragis. Gomer itu lari meninggalkan anak-anaknya semua. Dan dia pergi dengan laki-laki lain. Dan akhirnya apa, saudara? Singkat cerita, waktu Gomer pergi, 1-2 hari mereka masih baik-baik. Tapi kemudian laki-laki yang menyelingkuhi Gomer itu akhirnya meninggalkan Gomer, saudara. Dan singkat cerita, hidup Gomer hancur. Hidup Gomer itu lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Hidup Gomer itu sampai dia dijual kembali ke rumah pelacuran, saudara. Saudara tahu, Gomer itu akhirnya hidupnya seperti hancur-hancuran. Mungkin kalau kita lihat hari ini seperti orang yang tidak punya pengharapan. Begitu banyak di dunia ini yang hari-hari ini sedang hidup tanpa pengharapan. Mereka seperti kehilangan arah, mereka tidak tahu harus kemana. Nah, Gomer, dia kembali ke rumah pelacuran. Hosea dengar kabar, ada satu kabar sedang terjadi pelelangan. Orang yang punya punya Hosea rumah pelacuran itu mau jual Hosea, jual Gomer. Karena apa? Karena Gomer udah tidak laku lagi. Gomer udah tidak bisa menghasilkan uang. Saudara tahu, dibuka pelelangan dan saudara tahu Hosea ada uang pada waktu itu. Uangnya berapa? 15 sikal perak. Dia punya uang 15 sikal perak. Dan 15 sikal perak itu dibawa untuk beli Gomer. Saya bayangkan di rumah pelelangan itu, saudara, Gomer mulai dijual. Mungkin berapa yang berani? 3 sikal. Angkat tangan, karena udah terlalu murah. Saudara tahu harga budak bekas di Israel berapa? 30 keping perak. Ya, Yusuf dijual berapa? 20 keping perak. Yesus dijual 30 keping perak.
Gomer dibeli dengan harga berapa? 15 keping perak. Jadi harganya sebenarnya sudah tidak ada harga Gomer itu. Dia dijual dengan sangat murah. Tapi Hosea dengan segala uangnya dia beli. Dia beli Gomer, ditambah lagi jelai. Dan singkat cerita, Gomer itu kembali ke rumah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan... Ini siapa yang ngomong nih, Sir? Ini Tuhan atau manusia? Ini masuk akal tidak? Ini tidak masuk akal, saudara. Ini loh kasih satu arah. Ini loh one way love. Tuhan bilang, Hosea, pergi. Cintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti apa? Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara, akhir daripada kisah itu, kita melihat keluarga ini dipulihkan, saudara. Dipulihkan karena apa? Karena Hosea menuntut supaya Gomer berubah atau tuntutan? Tidak, saudara. Tapi karena Gomer menyadari cinta satu arah daripada Hosea. Saudara tahu, apa yang dituliskan dalam firman Tuhan sebenarnya itu untuk menggambarkan kasih Allah buat manusia. Kasih satu arah yang terbesar itu adalah kisah tentang kisah cinta Tuhan dengan manusia. Pada waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menjadikan manusia tidak pernah merancangkan manusia untuk hidup dalam kekalahan, kematian. Tapi dia mencintai manusia, ditaruh di Taman Eden, dikasih yang terbaik. Tapi manusia itu gagal. Memilih buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jatuh dalam dosa. Sehingga mereka harus terpisah dari Tuhan. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak pernah terpisah dari manusia. Tuhan tidak pernah tinggalkan manusia. Tuhan tidak pernah berhenti mencari manusia. Tuhan selalu punya cara untuk menolong manusia. Waktu manusia menjauh dari Tuhan, Tuhan datang sama manusia. Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan datang kepada Kain dan Habil. Tuhan datang kepada orang-orang semua yang dalam perjanjian lama. Tuhan tawarkan solusi. Engkau harus datang padaku dengan korban-korban. Untuk apa? Karena Tuhan mencintai manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Sekalipun manusia memilih untuk mereka jauh dari Tuhan. Manusia memilih mereka ada di bawah hukum Taurat. Mereka memilih dengan kekuatan mereka sendiri untuk bisa datang sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah mencintai manusia. Tuhan izinkan manusia hidup terpisah dari Tuhan supaya manusia sadar bahwa mereka tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mencari manusia. Tuhan tidak pernah berhenti kasihnya untuk menemukan saudara dan saya. Dan puncaknya adalah di dalam peristiwa Natal. Itulah sebuah deklarasi kasih satu arah daripada Tuhan. Saudara tahu, waktu dia harus menjadi manusia, dia tidak pernah tanya sama saudara, kalau saya jadi manusia, kamu mau percaya sama saya tidak? Dia memilih untuk menjadi sama seperti saudara, untuk menemukan saudara. Bahkan dia memilih di kota Bethlehem, kota yang sangat kecil, kota yang penuh dengan teror, kota yang penuh dengan kegelapan, kota yang penuh dengan pembunuhan. Sampai hari ini Bethlehem kota yang sunyi. Kenapa raja di atas segala raja memilih Bethlehem dan lahir di kandang di Migdal Eder? Kenapa saudara? Untuk memberikan kita sebuah kepastian. Kasih satu arahnya akan selalu bisa menemukan saudara sampai di titik terendah hidup saudara. Kasih satu arahnya tidak pernah berhenti untuk bisa menemukan saudara. Ya. Dan Tuhan kasih sebuah cara yang baru. Bagaimana engkau bisa diubahkan Tuhan? Ketika engkau sadar, engkau harus berjumpa dengan kasih satu arah itu. Manusia selalu ajarkan engkau harus berubah supaya engkau bisa datang sama Tuhan. Engkau harus baik supaya engkau bisa diterima Tuhan. Manusia selalu menuntut
Agama selalu menuntut. Engkau harus berubah supaya engkau diterima sama Tuhan. Engkau harus buat ini, buat itu, supaya engkau dicintai sama Tuhan. Tetapi kasih satu arah berkata, aku akan turun sampai ke level di mana engkau ada. Bahkan di titik terendahmu, aku akan turun ke situ. Dan aku akan temukan engkau. Dan waktu engkau temukan kasihku, kasihku itulah yang akan mengubahkan kehidupanmu. Amin, saudara. Jadi Natal buat kita sebenarnya adalah demonstrasi kasih satu arah daripada Tuhan. Kasih yang tidak menuntut engkau, tapi kasih yang menuntut engkau untuk engkau mengalami perubahan. Kasih yang kalau engkau terima, kalau kasih yang engkau sadari, kasih itu yang membuat engkau tidak tahan untuk tidak berubah. Kasih yang kalau engkau menyadari, kalau kasih itu engkau terima, engkau sadari terus dalam hidupmu. Iya ya, betapa besar kasih Tuhan. Dan kasih itulah yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Kalau kita diubah karena sebuah tuntutan, perubahan itu bukan perubahan yang real. Kalau engkau berubah karena sebuah ketakutan, perubahan itu bukan perubahan yang real. Tapi kalau engkau berubah karena engkau mengalami cinta Tuhan, itulah perubahan yang sejati. Waktu engkau berubah karena engkau menyadari, terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Hari ini aku mau mencintai Tuhan karena aku tahu Tuhan telah terlebih dulu mencintai aku. Tuhan tidak pernah tuntut kita harus berubah. Tuhan tidak pernah tuntut kita harus bisa mengasihi Dia. Yang Tuhan mau adalah kita menyadari cintanya, kasihnya dalam hidup ini. Saya mau bilang bahwa Tuhan mencintai hidup saudara dengan kasih satu arah. Dimanapun hari ini engkau berada, di titik dimanapun engkau ada hari ini. Mungkin hari ini engkau merayakan Natal dengan sebuah pergumulan, dengan sebuah kesakitan, mungkin dengan sebuah ketakutan, mungkin dengan sebuah kesedihan. Mungkin kau baru saja kehilangan orang yang saudara kasihi. Mungkin kau baru saja mengalami sebuah depresi yang berat dalam hidupmu. Mungkin engkau baru saja mengalami sebuah tekanan dalam hidupmu. Tapi di hari Natal ini sadari bahwa di titik di mana engkau ada, di situ Tuhan sanggup turun sampai ke level di mana engkau ada. Amin, saudara. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi yang bisa buat kita bertobat apa? Kekerasannya. Orang Israel hidup 1500 tahun di bawah hukum Taurat. Mereka mengalami tangan besi dari Tuhan loh. Kalau mereka gagal langsung dihukum. Kalau mereka gagal langsung dibuang. Tapi itu tidak bisa buat mereka bertobat. Mereka tambah bebal, mereka tambah keras kepala. Tapi Tuhan bilang, hanya kemurahan Allah lah yang bisa menuntun kita pada pertobatan. Hanya kasih satu arah lah yang bisa mengubahkan hidup kita. Mungkin hari ini ada dari saudara yang mungkin engkau sedang mengalami situasi yang berat dalam hidupmu. Engkau merayakan Natal dengan sebuah ketakutan hari ini, dengan sebuah kesedihan. Percayalah, waktu engkau pulang dari tempat ini, alami cinta Tuhan itu. Cinta satu arahnya, one way love. Sekalipun engkau tidak mampu mengasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai hidup saudara. Sekalipun engkau tidak bisa lakukan apa-apa buat Tuhan, kasihnya tidak pernah berhenti untuk menemukan hidup saudara. Amin, saudara.